Sharing ke-34 dengan tema dosa yang tidak ada solusinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Orang Kristen setelah selamat masih ada kemungkinan berbuat dosa lagi karena masih memiliki nafsu daging. Di video yang ke-32 dan 33 telah kita bahas dosa yang masih ada solusinya adalah dosa yang dilakukan karena terpleset. Karena kita kalah setelah bergumul dengan kualitas pergumulan sampai mencucurkan darah. Solusinya, kalau dosa terpleset itu adalah kita datang kepada Imam Besar Tuhan Yesus yang di sorga, memohon hukuman atas dosa itu digantikan kembali oleh beliau. Kita mohon agar darah Tuhan Yesus menghapuskannya. Namun jika kita melakukan dosa dengan sengaja, dengan niat, dengan berencana, ya udah, gak apa-apa lah, nanti gampang, minta ampun lagi. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya darah Tuhan Yesus tidak bisa menghapus dosa itu. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu kebenaran bahwa kita telah selamat oleh sebab hukuman kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus yang menjadi Pak Yesus di atas kayu salib, maka jika kita sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa sengaja itu. Artinya tidak ada lagi pengampunan. Kita tidak akan dilayani saat datang kepada Imam Besar Tuhan Yesus. Ibrani 4 ayat 15 itu tidak akan dilayani. 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang yang durhaka yaitu kita yang sudah tahu dan mampu untuk tidak melakukan dosa itu, mampu. Namun kita melakukan dengan sadar, dengan niat, ya nggak apa-apa lah, nanti gampang minta ampun lagi. Contohnya di 2 Samuel ayat pasal 11 ayat 3. Raja Daud sejak melihat Batseba sedang mandi, dilihat dari atas istananya, timbul keinginannya berbuat zina dengan perempuan itu. Dia suruh seseorang memanggil Batseba datang ke istananya. Lalu Raja Daud tidur dengan Batseba. Kemudian Daud berupaya dan melaksanakan upaya itu. Pembunuhan berencana dengan sangat rapi, dibantu oleh jenderal perangnya bernama Yoab atas Uria, suami Batseba. Istrinya ditiduri, suaminya dibunuh. Selanjutnya membawa Batseba masuk ke istananya menjadi istrinya, tanda kutip, yang kemudian melahirkan anak keduanya. Anak pertama mati, anak kedua lahirlah Raja Salomo yang sangat terkenal itu. 28, jika ada orang melanggar hukum Musa, yaitu 10 perintah Allah, the 10 commandment, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang melakukannya, yaitu melakukan dosa dengan sengaja, yang sama dengan menginjak-injak anak Allah, dan yang menganggap najis, menganggap remeh darah perjanjian yang menguduskan kita. Kita tidak bisa dikuduskan dari dosa kalau bukan dengan darah yang maha kudus ini, dan yang menghina roh kasih karunia.
31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri. Allah tidak berubah sampai sekarang. Dalam peristiwa Daud itu, Allah sangat murka dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Absalom nantinya, anaknya sendiri. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dibikin panggung lagi. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya dengan tersembunyi. Sembunyi di istana. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dibuatkan panggung oleh Absalom. Silakan baca sendiri pasal-pasal berikutnya. Mari Mbah mengajak kita sekalian untuk bergumul melawan dosa sampai berdarah. Tanda kutip. Jangan kita terpleset berbuat dosa. Lebih-lebih sengaja berbuat dosa. Jangan. Tidak ada ampun. Sampai di sini dulu. Mbah mohon undur diri. Mbah pohonkan berkat bagi para penonton video ini beserta dengan keluarganya, dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, serta ekonomi berkecukupan dari sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka diberkati, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga, supaya mereka tahu ada bedanya dosa sengaja dan dosa tidak sengaja, dosa terpleset. Ada bedanya. Mari bagikan kepada mereka. Jika berkenan, buatlah komentar tentang Mbah, koreksi atau apresiasi. Sampai di sini dulu, sampai jumpa besok insya Allah. 5 menit saja. Shalom.